Lo ngapain nih, Lul? Lur, panganan iki menggoda dan menggugah selera banget toh. Tahu nggak, panganan iki dibikin dari bahan makanan yang beracun loh. Tapi di tangan orang Indonesia bisa jadi aman buat dikonsumsi. Rahasianya apa yo? Biasanya, tanaman yang beracun tersebut tumbuh liar di hutan dan di ladang. Ini dia lur, tanamannya. Sudah ada yang tahu namanya? Betul, umbi gadung. Umbi satu iki punya banyak nama, beda daerah, beda sebutan. Kalau di Pulau Jawa dan Lampung disebut gadung, di daerah Sumba dikenal dengan nama iwi, sementara di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara disebut umbi wikoro. Tunas wikoro biasanya berupa sulur panjang berduri yang merambat di batang pohon. Semakin panjang sulurnya, akan semakin banyak pula umbinya. Umbi gadung atau wikoro mengandung senyawa racun cyanida. Kita bisa pusing, muntah-muntah, sampai hilang kesadaran kalau makan gadung tanpa pengolahan yang tepat. Uniknya, setiap daerah punya cara berbeda untuk menghilangkan racunnya. Waktu di Lampung, Abah Romli mengajari aku untuk mengiris tipis umbi gadung. Lalu ditambahkan garam untuk menetralisir racunnya. Remas-remas seperti iki yo. Jangan lupa dibilas sampai airnya agak keruh. Dul, coba itu yang udah direndam tolong dijemur ya, sekalian yang kering diangkat. Oh ya. Nah, kalau di Konawe Selatan ini, masyarakatnya punya cara unik untuk menghilangkan racunnya. Cuci irisan umbi wikoro dengan air yang mengalir. Jangan lupa sambil digosok-gosok agar getah cepat terbuang. Selanjutnya, umbi wikoro yang sudah kucuci bersih ini harus direndam di sungai selama 7 hari. Weh, lama banget yo lur. Cara ini diyakini bisa menghilangkan racun pada umbi wikoro. Nah, ini yang sudah direndam 1 minggu lalu. Wis bebas racun lur. Sudah bisa langsung diolah jadi panganan. Tapi biasanya diubah dulu jadi bentuk tepung. Caranya, harus dibuang air di dalamnya. Selain diperas, juga butuh penjemuran sampai 2 hari lamanya. Pokoknya sampai benar-benar kering dan gak ada air yang tersisa. Hasil penjemurannya sudah bisa ditumbuk iki lur, sampai halus, sampai jadi tepung siap olah. Dari tepung wikoro atau gadung diolah jadi panganan opo aja bisa lur. Jadi cookies warna-warni juga bisa. Atau jadi kue tetu, kue khas dari Sulawesi juga bisa. Kue tetu iki juga gampang bikinnya. Dibikin dari campuran tepung wikoro, kelapa parut, irisan gula merah, dan santan. Kue tetu ini dicetak ke dalam wadah dari daun kelapa muda dan daun pandan.
Ini bisa menghasilkan kue yang lebih harum loh. Tinggal kukus deh selama 20 menit. Oh iya, biar makin gurih, tambahkan kelapa parut di atasnya yuk. Tahu nggak lur, gizi gadung iki lebih tinggi dari kentang loh. Jadi alternatif sumber karbohidrat nih. Sumber mineral juga. Soalnya dari fosfor, zat besi, dan kalsium terkandung di dalamnya. Sudah bergizi, enak lagi. Jos gandos. Setiap pagi menjelang siang, aku sering ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu-kayu kering ini masih jadi andalan orang di desa Guosari, Pajangan Bantul untuk masak sehari-hari. Loh, itu kok ada mbak-mbak sendirian dorong becak. Ono apa ya? Loh, Mbak. Kenapa Mbak kau nang becak sendirian? Lonjo itu apa? Dari rimpang. Ya suaminya kemana? Biasanya masnya yang yang bawa. Oh. Aku belanja dhewe oke pesenan. Oh gitu. Ya tak bantu mau sakit banget sih. Udah naik atas nih, nih. Kita kayu Mbak ya. Ya. Walah mbak. Kalau ndak kuat mbok yo dari tadi minta tolong siapa gitu. Ya wis, ini tak bantu. Kecil buat gundul kalau cuma bawa segini saja. Desa Guosari termasuk salah satu penghasil rimpang di Yogyakarta. Gak heran kalau banyak usaha kecil menengah yang bergerak di bidang rimpang. Mumpung di sini, aku mau tahu cara mengolah rimpang produksi rumahan. Gonku ya, aku tak gawe kepo sari rimpang. Oh, sari rimpang yang jadi Mbak? Oh ya. Jul, dewang ngontek jahe iki. Oh ya Mbak. Ini UKM rimpang milik Mas Suryo. Pengolahan rimpang dimulai dari mengupas dan memotong bermacam rimpang seperti jahe, kunyit, dan batang serai. Kalau dipotong seperti ini, jahe dan kunyit jadi lebih mudah halus saat digiling. Reputasi jahe dan kunyit di bidang kesehatan tidak perlu dipertanyakan lagi. Keduanya menjadi andalan masyarakat, terutama pedesaan, sebagai obat sehat yang mampu mengobati penyakit seperti masuk angin, gangguan pencernaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ke bagian penggilingan. Alat giling mirip mesin parut kelapa inilah yang menjadi tumpuan UKM sari rimpang milik Mas Suryo selama beberapa bulan terakhir. Semua bahan rimpang masuk ke mesin penggilingan. Di ruangan lainnya, ada karyawan yang bertugas merebus batang serai, kayu manis, dan cengkeh. Selain untuk bumbu makanan, batang serai juga bisa jadi campuran minuman rimpang karena rasanya yang enak dan mengandung banyak nutrisi. Kalau kayu manis dan cengkeh dipercaya punya khasiat khusus mencegah penyakit diabetes dan menjaga berat badan tubuh. Bu, ini Bu, perasaan rimpangnya udah jadi. Oh, ya makan tidur. Bu, sari rimpangnya udah jadi dah? Udah, nih. Saya bawa Ibu ya. Oh iya. Wah, pas banget iki, sudah ada yang jadi bubuk rimpang. Air rebusan serai, kayu manis, dan cengkeh akan dicampur dengan air jahe kunyit. Kemudian semua bahan diaduk api stabil sampai menjadi kristal atau bubuk. Mbak Neng, ini sari rimpangnya udah jadi nih. Oh iya, makasih. Oh iya Pak. Ya. Sekarang
Buat isi kue kipo yo, bahannya kelapa parut. Pilih kelapa yang tidak terlalu tua, jadi masih seger dan gurih. Mbak nih, saya bikin isiannya dulu ya. Iya Mbak. Ngene iki lho, carane buat isi kue kipo. Panaskan gula merah sampai mencair, lalu ditambah sedikit air putih supaya pas karamelnya. Kalau sudah matang, masukkan parutan kelapa. Sesuai selera aja. Pengennya isi kipo yang kering atau masih agak basah. Wah, ini yang ditunggu-tunggu, membentuk dan mengisi kue kipo. Manis toh, kalau warnanya macam-macam begini, ada merah dan hijau. Bentuk sesuai selera aja yo. Boleh tipis atau tebal. Tapi kalau mau cepat matang, pas dibakar, jangan terlalu tebal bikinnya. Kalau sudah siap semua, langsung dibakar wae. Tidak perlu lama-lama membakar. Yang penting bagian luarnya matang dan garing. Cukup sekitar 5 menit saja, maka kue kipo sudah matang dan siap dimakan. Bagian luar yang sedikit coklat itu bukan gosong yo. Memang itu ciri khas asli kue kipo. Bagian luarnya renyah, dalamnya empuk dan penuh lumeran gula merah kelapa. Dijamin maknyus. Kue kipo sari rimpang ini gak cuma nikmat disantap dengan teh, tapi juga menyehatkan tubuh karena ada tambahan sari rimpang. Suasana seperti ini yang selalu kurindukan. Meskipun hanya tetangga atau kawan baru kenal, tetapi selalu ramah dan saling membantu satu sama lain. Bikin adem ya jadinya. Semoga usaha rimpang ini bisa terus maju dan menyehatkan seluruh penduduk desa Kuwosari. Boleh juga nih kue kipo sari rimpang dikenalkan ke masyarakat luas supaya anak-anak nggak jajan sembarangan. Kalau kue kipo sari rimpang ini kan jelas nikmat, sehat, dan pastinya bikin nagih. Lol, ngapain nih Lol?